kita tuh masih muda, kesempatan banyak banget yang datang. Jangan pernah kayak mengkotakkan diri kita, aku kuliah jurusan ini, pekerjaannya harusnya ini. Aku nggak pernah kayak gitu, makanya yang aku kerjain banyak. Profesi yang aku jalani itu sama dengan juga kesempatan gitu. Kesempatan untuk aku menggali terus potensi diri untuk terus berdampak, walaupun dampaknya kecil. Yang paling penting adalah bagaimana kita bereaksi ke perasaan tersebut. Jadi di saat aku insecure ya balik lagi, apa yang kalian lihat di sosial media atau apa yang kalian lihat itu pasti hanya permukaan. Kita semua nggak pernah tahu masalah atau usaha atau struggle yang orang lain hadapi gitu. Sebenarnya pola pikir harus dirubah kalau misalnya melihat perempuan lain sukses, itu justru privilege buat kita punya temen yang sukses sama kita karena kita bisa berkolaborasi sama dia atau kita bisa belajar sama dia. Apapun profesinya, apapun yang kalian lakukan, itu pasti ada maknanya. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya bersama aku Putri Tanjung. Kali ini super spesial karena Ngobrol Sore Semaunya hadir lagi dalam format live on stage supported by Livin by Mandiri. Sekarang Ngobrol Sore Semaunya live on stage spesial juga hadir di tempat yang tidak biasa, super cantik dan kesempatan yang sangat langka karena kita bisa ngobrol dengan orang-orang hebat di Puro Mangkunegaran, Surakarta. Kemudahan membuat credit card kini bisa kamu dapatkan hanya dengan Livin by Mandiri. Caranya mudah dan cepat. Nah, kalau ini akun Livinku. Kamu bisa langsung belanja menggunakan virtual credit card walaupun kartunya belum datang. Bahkan hanya dengan virtual credit card kamu sudah bisa bertransaksi tanpa kartu fisik. Butuh instant cash? Tinggal apply for Power Cash. Approvalnya cepat, bahkan kita lebih dari 24 jam, apalagi pembayarannya bisa kamu cicil. Mau ubah cicilan dengan bebas dan pilih tenor yang kamu mau? Gampang, tinggal apply Power Installment. Bintang tamu kita kali ini teman-teman adalah sosok yang sangat spesial, my dear friend multitalenta. Dia sudah berkecimpung di industri kreatif sangat lama, jadi kita langsung aja sambut bintang tamu kita hari ini. Teman-teman semua, selamat siang. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya live on stage powered by Livin by Mandiri. Senang sekali hari ini kita di kota Solo. Mana tepuk tangan semangatnya teman-teman semua. Aku sangat senang sekali karena hari ini aku akan ngobrol sama salah satu teman aku yang sangat multitalenta dan harusnya sebenarnya dia lagi ada promo film di tengah-tengah promo film, tapi dia menyempatkan waktu untuk hadir ngobrol dan bertemu teman-teman semua di sini. Jadi mari kita sambut dengan hangat dan tepuk tangan yang ramai. Kita panggil sama-sama Prilly. Hai Pril. Hai Put. Thank you so much loh udah mau hadir. Tadi aku udah bilang juga sama teman-teman semua. Jadi sebenarnya Pril ini lagi sibuk banget. Lagi tengah-tengah promo film yang dia produserin dan acting juga di situ. Jadi terima kasih banyak loh Prili. Sama-sama. Baru aja habis dari Solo juga sebenarnya. Iya. Kapan tuh lo kemarin dari Solo? 3 hari yang lalu lah. 3 hari yang lalu ya. 3 hari atau 4 hari yang lalu. Terus sekarang dari Solo ke keliling lagi. Bisa balik lagi ke sini. Apa kabar Prilly? Lagi Baik. sibuk apa? Sekarang lagi promosi film. Judul filmnya Ketika Berhenti di Sini. Kalian udah pada nonton trailernya belum? Terima kasih. Jangan lupa ditonton nanti ya di bioskop. Dan lagi melakukan hal-hal yang lain karena kan ada bisnis juga di luar film. Jadi lagi sibuk bisnis dan sibuk promosi film juga. Karena Prilly ini sibuk banget ya karena aktivitasnya banyak, terus juga pekerjaannya banyak. Jadi sebelum kita ngomongin lebih banyak lagi soal kesibukannya Prilly, sekarang tahun 2023 tuh udah setengah jalan loh Pril. Iya. Nggak kerasa banget ya? Nggak kerasa ya. Kamu merasa ini cepet atau lambat nih 2023? Cepet. Cepet banget ya? Nggak tahu kenapa ya, cepet.
Apa highlight kamu di tahun 2023 ini yang paling berkesan? Sebenarnya sejauh 2023 ini highlight yang paling berkesan tuh pertama bisa mengajar. Karena itu juga termasuk cita-cita dari dulu lah pengen bisa mengajar. Terus juga akhirnya film yang aku produserin tayang juga akhirnya. Karena prosesnya tuh panjang banget. Untuk bisa jadi satu film itu prosesnya 3 tahun. Dari 2020 kita develop cerita, terus syuting, terus akhirnya sekarang promosi film, akhirnya bisa tayang juga di 2023. Jadi itu sih highlightnya. Banyak ya Pril? Alhamdulillah ya Pril. Alhamdulillah. Dan habis itu juga kayaknya tahun ini juga Pril ada launching banyak bisnis juga kan, salah satunya bakery juga. Iya benar, launching bakery juga. Nah kita sebelum ngomongin banyak soal gimana caranya lo menjuggle semua ini, Prili, kita main game dulu kali ya. Game apa ini? Jadi gamenya adalah jawab semaunya. Oh oke. Jadi kamu harus jawab cepet aja. Boleh semau-maunya? Boleh semau-maunya. Boleh semau, tapi harus tetap elegan dan cantik ya Oh iya Pril. bener dong. Oke. Sebutkan hal yang wajib aku lakukan dalam keseharian. Mandi. Wajib dong mandi. Bener. Kita sebagai perempuan wajib mandi gak Bener, sih? apalagi? Dalam sehari ya? Iya. Mandi, makan, kalau enggak asam lambung ya istirahat. Standar ya say. Standar kan? Oke. Tapi standar itu perlu loh. Penting, bener. Kalau misalnya kita sibuk terus 3 yang kita pikir simple itu lupa, akhirnya malah nggak bisa jalan harinya. Bener, gitu. nggak produktif. Nggak produktif. Bener, malah Karena sakit. pernah miss gitu satu. Miss istirahat akhirnya jadi sakit. Betul, Miss miss makan, asam kita asam lambung. lambung. Miss mandi nggak tampil prima kan Betul, sebagai public figure. Jadi betul. sebenarnya 3 simple itu penting loh. Bener, oke. Hobi aku ketika sedang waktu senggang. Diving ya lo sekarang? Diving atau explore alam apapun itu. Kayak kemarin ada waktu dari pagi ke siang aku ke Curug. Iya, kamu Jadi bilang, explore kamu bangun Curug. jam berapa tuh? Pril? Jam 5 pagi ya bangun on the way kita ke Sentul terus explore Curug. Jadi sekarang lagi seneng sama alam sih. Oke, cita-cita aku saat masih kecil adalah? Dokter sama guru TK. Film favorit aku adalah? Oh my god film banyak banget lagi. Genrenya terserah. Terserah. If Only. Oke. Ini yang ada di otak aku sekarang Iya, ya. Lagi sekarang. romantis otaknya. Oh lagi Jadi romantis If Only. ya, kan Prilly emang selalu romantis kan? Enggak juga. Oh enggak juga. Oke, aktor atau aktris favorit aku adalah? Indonesia apa luar? Satu Indonesia atau luar? Reza Rahadian. Ya. Kok ituin sih aku? Sebenarnya apa sih hubungannya sama Reza Radian mau diciein? Langsung ke situ. Nggak tahu apa sih hubungannya kok diciein. Yeah. Kita ini apa ya? Saya juga bingung. Dekat dan saling support. Terus kan selalu main bareng juga kan di Benar. series dan di berbagai acara. Satu lagi ya, Iya. Kate Winslet. Oke. My go to playlist kalau lagi stres. Bisa denger lagu apa kamu kalau lagi stres? Fearless, Taylor Swift. Oke, oh iya bener. Ya Jadi kan? ke Jadi kita empower ya. fearless gitu. Bener. Nasihat terbaik yang pernah orang berikan ke aku adalah? Kamu cukup. Jika harus mendefinisikan lifestyle hidup versi kamu apa tuh Pril? Simple. Oke. Ih sama loh sama Kanjeng Gusti. Oh ya? Iya kan tadi Kanjeng Gusti bilangnya simple. Terus kenapa? Gak apa-apa kan bagus dong. Bagus dong Prilly maksudnya sama. Kalau liburan bareng bisa cocok karena simple sama-sama kerjasamanya. Kok udah liburan bareng? Iya ya kalau liburan bareng. Tiba-tiba udah liburan bareng. Karena kalau nemu orang yang lifestyle-nya cocok itu pasti bawaannya pengen diajak liburan. Atau kerjasama bikin Atau bisnis kerjasama. bareng Kayak atau kita apa. kan cocok jadi gue ajakin diving kan tadi. Iya bener. Oke menurut aku kebahagiaan adalah? Kebahagiaan di saat kita bersyukur. Itu Kayaknya penting kalau kita sih. bersyukur di kondisi apapun kita pasti bisa ngerasa bahagia. Iya. Kamu setuju gak dengan statement bahagia itu pilihan? Setuju, setuju. Menurut aku bahagia itu pilihan dan kita yang menentukan kita tuh bahagia atau enggak gitu. Mungkin banyak orang yang kayak aku nggak bahagia kalau aku nggak ngelakuin ini, aku nggak bahagia kalau aku nggak sama ini. Tapi sebenarnya kan itu pemikiran kita sendiri ya. Kalau misalnya kita bersyukur dan ngerasa cukup sama apa yang kita punya, pasti kita akan ngerasain bahagia juga sih. Jadi sebenarnya bahagia itu keputusan kita.
menurut aku. Pril, tapi ngomongin soal kebahagiaan ya, aku tuh nggak bisa kebayang sih, kamu kan sibuknya sibuk banget ya. Maksudnya kamu bisa dari pagi sampai pagi, kerjaan kamu banyak, di balik layar, di depan layar, ada bisnis, ada ini itu, ngajar dan segala macamnya. Pernah overwhelm nggak dengan semuanya? Dan pernah mempertanyakan nggak sih kayak sebenarnya apa sih yang aku kejar? Itu kayaknya pasti semua orang pernah deh yang ngerasain itu. Apalagi kalau misalnya kerjanya dari kecil. Kebetulan aku mulai bekerja itu dari aku umur 13 tahun. Jadi di saat teman-teman aku lagi sibuk main, mengerjakan PR, sibuk kerja ya? aku mengerjakan PR dan bekerja gitu. Terus bekerjanya juga kan di industri kreatif ya, di mana isi orangnya semuanya orang-orang dewasa. Jadi kita dipaksa untuk dewasa di usia yang muda gitu. Kerja dari kecil, terus akhirnya karena kerjanya dari kecil, pasti kita achieve something yang lebih early gitu dari yang lain. Misalnya karena kerjanya dari kecil, jadi di umur 23 udah bisa achieve sesuatu yang mungkin teman-teman kita belum achieve. Nah akhirnya pasti ada pertanyaan kayak, apalagi yang aku kejar, aku capek gitu. Atau lagi overwhelmed sama keadaan yang luar biasa sibuknya, pasti ada rasa kayak ngelihat hidup yang lain kok santai ya mereka, terus nggak apa-apa juga santai hidupnya kayak gitu, nggak apa-apa juga belum ada di titik sekarang lebih santai hidupnya, terus apa sih yang aku kejar, itu pasti ada perasaan-perasaan kayak gitu. Tapi di saat perasaan itu muncul, pasti aku akan nengok ke belakang gitu. Kenapa ya aku mau bekerja di umur 13 tahun? Karena itu pasti keputusan aku sendiri. Betul. Orang tua tuh cuma mendukung gitu. Apa dampaknya aku kerja di umur yang muda? Oh ya, aku sudah bisa achieve something di umur segini. Aku bisa punya pemikiran yang mungkin lebih dewasa karena waktu aku kecil aku dipaksa kerja sama orang-orang dewasa. Dan dampaknya apa, positif atau enggak? Dan alhamdulillah dampaknya menurut aku di hidup aku positif, aku bisa lebih berdampak dan bermanfaat di usia yang muda. Jadi di saat aku punya perasaan sebenarnya ngejar apa sih, ya udah jadi orang yang berdampak aja. Dan selagi efeknya positif, rasa-rasa lelah itu pasti akan hilang dengan sendirinya sih. Setuju sih, tapi kalau misalkan lagi overwhelm gitu ya, misalkan pasti kan setiap kondisi tuh gak semuanya ada di atas kan, pasti naik turun gitu. Biasanya gimana caranya kamu bisa recover dengan cepat? Apa yang biasanya kamu lakukan, Pril? Kalau lagi kayak capek banget gitu, biasanya tuh ngapain? Selain tadi ya, selain mengingat lagi kayak... Selain me time, pasti kita perlu, cewek-cewek sibuk kayak kita lupa sama waktu buat diri sendiri kan. Betul. Pasti kita ke salon, kalau misalnya aku tanya, ke salon berapa minggu sekali aja kita nggak bisa jawab kan. Bener. Aku lupa kapan terakhir kali aku ke salon gitu. Bahkan lagi. aku potong rambut sendiri. Terus ngecat rambut sendiri, saking gak sempet gitu. Nah itu sebenarnya hal simple yang kita lupa gitu. Bahwa kita sebenarnya harus ngasih waktu ke diri kita. Jadi di saat lagi ngerasa overwhelmed, stres, pasti aku langsung kayak slow down dan ngasih waktu ke diri sendiri untuk sekedar melakukan aktivitas yang kita suka gitu. Misalnya masak, aku suka masak, jadi kalau misalnya lagi overwhelmed, pusing ya udah masak. Atau olahraga, atau misalnya ya tadi eksplor alam. Tapi kalau misalnya nggak bisa melakukan itu semua, misalnya waktunya nggak cukup, aku biasanya ngobrol sama orang yang sefrekuensi. Atau ngobrol sama support system yang benar-benar berarti buat aku. Karena mendengar nasihat orang yang kita percaya, terus punya diskusi yang berarti dan bermakna sama orang-orang yang sefrekuensi, itu juga ngasih energi positif ke kita gitu. Jadi di saat aku stres itu biasanya aku ngajakin teman-teman aku yang aku rasa bisa ngasih energi yang baik, untuk sekedar ngobrol aja, untuk sekedar kita ketawa-ketawa dan abis itu rasanya kayak ke-recharge lagi gitu. Kan kamu kan bilang ya bahwa kamu udah ada di industri ini dan udah bekerja dari umur 13 tahun gitu. Dan tadi kamu juga udah bilang bahwa ya kamu sudah achieve banyak hal yang mungkin anak umur 23 tahun saat itu, 13 tahun sekarang umur lo sekarang. Jadi nah tapi gue penasaran, kamu pernah gak sih ada masih insecurity di mana masih gak ada kayak membandingkan diri lo ke orang lain gitu? Itu masih terjadi apa enggak? Insecure itu bohong sih kalau misal aku bilang aku gak insecure. Iya. Semua orang tuh pasti punya insecurity-nya sendiri gitu. Dan aku punya itu. Misalnya kayak
hal-hal simple deh, misalnya kok dia udah bisa gini ya, tapi aku nggak bisa nih karena aku nggak ada waktu atau aku nggak capable di situ gitu. Ya pasti secara manusiawi kita akan kayak membandingkan diri kita gitu. Dan itu adalah perasaan yang normal. Jadi kalau misalnya teman-teman tiba-tiba punya perasaan itu normal. Cuma bagaimana kita bereaksi terhadap perasaan itu kan. Kalau misalnya kita punya perasaan insecure atau kita ngebandingin, nggak sengaja membandingkan hidup kita sama hidup orang lain. Karena mungkin di sosial media semuanya terlihat indah ya. Betul. Semua hidup orang tuh kayaknya sempurna gitu. Betul. Akhirnya secara nggak langsung kayak, ih enak banget ya jadi dia atau apa. Yang paling penting adalah bagaimana kita bereaksi ke perasaan tersebut. Ya. Kalau punya perasaan tersebut wajar gitu. Ya. Cuma apa sih reaksinya? Ya. Jadi di saat aku insecure ya balik lagi, apa yang kalian lihat di sosial media atau apa yang kalian lihat itu pasti hanya permukaan. Kita Betul. semua nggak pernah tahu masalah atau usaha atau struggle yang orang lain hadapi gitu. Kita semua punya struggle-nya masing-masing. Nggak mungkin orang itu langsung sukses, nggak mungkin orang itu langsung bahagia. Pasti dia juga melewati proses yang banyak banget. Dan aku selalu mikir setiap manusia itu punya timeline-nya masing-masing. Kalau misalnya hari ini kita achieve A, tapi teman kita udah achieve A 3 tahun yang lalu gitu. Ya kita gak usah berkecil hati, berarti timeline kita emang hari ini gitu. Atau balik lagi misalnya kita udah achieve ini, padahal teman-teman kita udah achieve yang jauh lebih banyak daripada kita. Ya berarti memang rezeki kita masih di sini gitu. Dan gak harus juga kita achieve hal yang sama. Karena masing-masing punya timeline-nya masing-masing gitu. Aku setuju sih, karena menurut aku tadi, aku setuju banget sama Prilly, semua orang tuh punya timeline masing-masing, punya prosesnya masing-masing, punya ceritanya masing-masing kan juga Pril, dan juga punya privilege-nya masing-masing gitu. Jadi kita emang kayaknya kalau nge-compare diri kita sama orang lain tuh gak pernah akan ada habisnya gak sih? Iya bener, dan kadang tuh kita suka gak sengaja, misalnya kita baru mau mulai, tapi kita udah membandingkan diri kita sama chapter orang yang udah dilalui banyak gitu. Misalnya ya. kita membandingkan chapter 1 kita sama chapter 25 orang. Kan beda jauh dong, ada 24 halaman yang kita lewati gitu, yang kita skip. Padahal itu prosesnya dia, mental breakdown-nya dia, susah-susahnya dia yang belum tentu kita bisa hadapi gitu. Jadi aku rasa Tuhan juga ngasih rezeki dan tanggung jawab ke kita sesuai dengan kemampuan kita gitu. Nah Prilly, dengan timeline kamu sekarang yang kamu sedang menjalani banyak sekali pekerjaan, sebenarnya fokus kamu tuh di mana Pril? Dan gimana cara mengatur prioritasnya sih dengan banyak banget kerjaan itu? Sebenarnya fokus semuanya sih Put. Jadi memang harus pinter-pinter mengatur waktu aja sih. Kayak misalnya hari ini fokus aku adalah berbicara di depan kalian gitu. Terus nanti pulang aku harus balik lagi fokus menjadi produser di belakang layar. Nanti bulan depan harus fokus lagi menjadi dosen. Jadi selalu fokus sama apapun yang dijalani pada saat itu gitu. Jadi nggak harus memilih fokusnya kemana ya. Tapi ya fokus aja sama apa yang dikerjain. Karena aku selalu mikir kita tuh masih muda, kesempatan banyak banget yang datang. Jangan pernah kayak mengkotakkan diri kita kayak misalnya aduh aku kuliah jurusan ini, pekerjaannya harusnya ini. Kesempatan-kesempatan yang datang kita lewati gitu. Nah aku gak pernah kayak gitu, makanya yang aku kerjain banyak. Tiba-tiba ada kesempatan jadi dosen dikerjain, ada kesempatan jadi produser dikerjain, ada kesempatan jadi entrepreneur dikerjain. Karena menurut aku selagi kita muda, profesi yang aku jalani itu sama dengan juga kesempatan gitu. Kesempatan untuk aku menggali terus potensi diri untuk terus berdampak, walaupun dampaknya kecil gitu. Berarti kalau kayak gitu berarti emang bener-bener kalau misalkan sekarang kamu menjalani banyak hal, semuanya berarti emang fokus ya? Harus. Oke. Karena kayak kalau enggak mendingan gak usah dijalanin. Kalau misalnya gak bisa fokus mendingan gak usah dijalani. Jadi sebenarnya apa yang aku jalani sekarang itu juga udah ada perhitungannya gitu. Kayak memproduksi film sambil berbisnis itu bisa gak ya dijalani barengan. Ternyata bisa dan bisa fokus dua-duanya. Akhirnya aku jalani gitu. Tapi ada juga pekerjaan-pekerjaan yang misalnya membuat aku jadi gak fokus. Nah itu biasanya akan aku gak ambil gitu. Jadi memang. Jadi ada pertimbangan sebelumnya ya Pril? Ada pertimbangan sebelumnya dan juga kita harus bisa mengukur diri gitu. Potensi kita tuh dan kapabilitas kita sampai mana. Apakah kita bisa bertanggung jawab terhadap profesi tersebut. Jadi walaupun kalian mau ambil semua kesempatan tapi jangan lupa juga mengukur diri apakah kesempatan itu kalau kalian ambil kalian bisa bertanggung jawab gitu. Sudah berkarir sejak kecil. Bagaimana kamu melihat perkembangan diri kamu yang dulu dan sekarang Prilly? Kayaknya perkembangannya tuh lebih ke pola pikir kali ya.
karena menjalani banyak profesi, aku banyak bekerja ketemu sama orang-orang gitu ya. Dan mendengar value-value dari mereka, mendengar perspektif dari mereka yang otomatis mempengaruhi aku juga dengan cara aku berpikir, dengan cara aku melihat hidup. Jadi kalau misalnya dilihat perkembangan kayaknya memang pola pikir aku dari zaman dulu sampai sekarang pastinya berubah. Bagaimana aku melihat hidup, bagaimana aku melihat posisi aku sebagai perempuan. Nah boleh ceritain itu nggak Prilly? Apa yang paling berubah? Pola pikir apa yang paling berubah? Terutama soal perempuan kali ya Prilly. Aku tuh nggak dibesarkan di environment yang luas gitu, yang kayak misalnya ditaruh di international school yang banyak temen dari luar negeri yang mungkin bisa kasih perspektif kita yang beda dari kecil gitu. Aku bener-bener cuma di satu daerah aja, di Tangerang aja dari kecil sampai besar gitu ya. Jadi perspektif aku tuh bener-bener cuma yang ada di wilayah itu gitu. Dan yang diajarin sama orang tua juga ya pasti yang ada di wilayah itu aja. Aku nggak punya pemikiran terbuka karena ya nggak gaul sama banyak orang gitu. Bener-bener cuma di rumah, sekolah. Sampai akhir aku bekerja, aku ketemu sama banyak orang, aku ketemu sama teman-teman aku yang sekolahnya macem-macem, sekolahnya di luar negeri, aku ngobrol sama mereka, aku bisa mendengar cerita mereka, hidup di sana, pemikiran mereka, budaya dan segala macam. Ya akhirnya pasti pemikiran aku sebagai perempuan berubah gitu. Kayak misalnya dulu aku melihat perempuan itu ya tidak harus bekerja gitu. Aku melihat mama aku pas membesarkan aku dia jadi ibu rumah tangga full dan aku merasa oh kayaknya end game-nya perempuan memang di situ gitu. Kita memang ya ujung-ujungnya akan jadi ibu nggak perlu bekerja gitu. Tapi pas aku mulai bekerja ketemu sama orang banyak, ketemu sama wanita-wanita hebat yang kayak ketemu kamu, sudah menikah tapi tetap bekerja, tetap berkarir, kayak punya sesuatu yang bisa kamu banggakan sendiri. Ketemu sama teman-temanku yang berprestasi yang lainnya. Itu membuat aku jadi terbuka, iya ya sebenarnya end game-nya perempuan itu nggak harus mengikuti apa yang kita lihat dari kecil gitu. Karena kita tuh punya banyak banget pilihan. Dan nggak apa-apa mau milih apapun itu di dalam hidup kita gitu. Misalnya di dalam hati kamu, aku sebenarnya pengen jadi wanita karir, ya nggak apa-apa kamu pilih itu kan, itu pilihan kamu. Atau aku mau jadi ibu rumah tangga, ya nggak apa-apa jadilah ibu rumah tangga yang bertanggung jawab dan baik gitu. Karena menurut aku jadi ibu rumah tangga tuh susah banget. Susah, betul. Aku melihat mama aku, cara dia mendidik aku dan adik aku, susah banget. Belum tentu aku bisa kayak mama aku gitu, mendidik aku dan adik aku dengan fokus membesarkan kita gitu, menanamkan nilai-nilai yang baik ke anaknya. Atau misalnya aku mau jadi profesi apapun gitu yang mungkin kalian gak pernah pikirin. Ya jadilah profesi itu gitu. Jadi pemikiran yang paling berubah adalah aku sadar bahwa perempuan itu punya banyak sekali pilihan. Kita gak harus terkurung sama pilihan yang dipilih sama sosial atau orang lain, kita punya jalan kita sendiri gitu. Kalau kita mau jadi ibu, kita bisa. Kita mau jadi wanita karir dan ibu at the same time kita juga bisa. Kita punya hak yang sama sama laki-laki gitu. Aku setuju banget sih, aku selalu setuju. Tepuk tangan. Thank you. Aku selalu setuju karena itu sebenarnya perbincangan kita dari ngobrol sore semaunya yang episode lalu ya, kayaknya 2 tahun lalu deh kayaknya. Kita pertama kali ketemu 2 tahun lalu dan di situ kita memang lumayan mendapatkan chemistry karena kita ngomongin soal perempuan gitu. Kita setuju bahwa perempuan itu tidak harus memilih dan yang paling penting juga sebenarnya punya pilihan tapi juga tidak harus memilih satu profesi atau harus memilih satu yang kayaknya gue gak bisa milih yang lain gitu. Sementara sebenarnya kita punya all the options dan we can actually do it all. Iya, karena kita kan kadang suka disuruh, kamu maunya jadi apa? Mau jadi ibu rumah tangga atau mau jadi wanita karir? Kenapa kita harus memilih ketika kita bisa menjalankan keduanya gitu. Betul. Kita bisa jadi ibu rumah tangga tapi juga wanita karir at the same time gitu. Yang perlu kita temukan kan adalah support system yang tepat gitu. Kalau misalnya kita punya keluarga atau pasangan yang mendukung pilihan kita, pasti kita bisa menjalankan semuanya juga. Setuju banget. Dan yang aku juga suka dari Prilly adalah kita saling tahu seberapa pentingnya woman empowerment juga ya Prilly. Dimana kita harus saling mendukung sama sesama perempuan, bukan malah saling menjatuhkan. Karena kan biasanya kadang-kadang suka iri-irian ya Prilly. Mungkin gak tahu sih kenapa ya, mungkin
Aku merasa tuh banyak yang perempuan tuh kadang-kadang suka iri kalau ada perempuan lain yang mendapatkan, iya semuanya pada ngangguk ya, mendapatkan misalkan kesempatan yang lebih tinggi dan segala macam karena mungkin mereka merasa bahwa opportunity untuk mereka jadi semakin terbatas karena ada perempuan lain yang lebih maju gitu. Sementara Padahal kan nggak sama pola sekali. pikirnya kan nggak kayak gitu, pola pikirnya Iya. malah kita harusnya bangga kalau sesama perempuan itu saling maju karena ya mereka pasti akan membantu dan Iya. empower kita juga. Dan gitu. lapangan kita itu luas Udah banget besar gitu. Jadi banget. jangan takut saingan sama perempuan lain karena sebenarnya luas banget gitu. Misalnya di bisnis ya. Aku malah seneng kalau misalnya aku punya temen yang bisnisnya itu sukses. Kenapa? Karena suatu saat nanti aku bisa berkolaborasi sama dia. Betul. Yang aku pelajari dari pandemi sampai sekarang, yang paling penting di bisnis adalah kolaborasi. Setuju, Itu kita udah nggak bisa jalan Kita sendirian. nggak bisa jalan sendiri gitu. Kita nggak bisa nih misalnya kita bikin produk fashion gitu. Udah jalan sendiri dengan maunya kita sendiri. Tapi kalau misalnya kita punya teman yang juga sukses, kita kan bisa berkolaborasi dan Bener. akhirnya menjadikan bisnis kita lebih bertumbuh gitu. Betul. Jadi sebenarnya pola pikir harus dirubah kalau misalnya melihat perempuan lain sukses, itu justru privilege buat kita punya teman yang Sesama perempuan, sukses sama bener. kita karena kita bisa berkolaborasi sama dia atau kita bisa belajar sama dia. Setuju banget. Oke, sebelum aku mau memberikan kesempatan untuk teman-teman bertanya ke Prilly, value apa sih yang Prilly selalu pegang dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah? Satu value itu selalu kamu pegang untuk menjalin kehidupan kamu. Apapun profesinya, apapun yang kalian lakukan itu pasti ada maknanya. Kadang kita suka nggak sengaja mengecilkan diri kita sendiri atau mengecilkan apapun yang kita lakukan karena kita nggak ngelihat apa yang kita lakukan itu lebih dari orang lain. Tapi aku percaya alasan kita berdiri di sini, alasan aku hari ini duduk di sini, alasan kita hidup itu pasti ada maknanya gitu. Setuju. Jadi apapun yang kalian jalani sebaik-baiknya karena kalian nggak pernah tahu hal itu akan membawa kalian kemana. Tapi pasti ada maknanya, pasti ada dampaknya gitu. Setuju banget. Oke teman-teman, ada pertanyaan buat Prilly, silakan. Selamat siang, nama saya Sofi. Siang, hai. Mau nanya ke Kak Prilly. Kita kan semua tahu nih kalau Kak Prilly itu kan perempuan yang independen. Ya, semuanya bisa, semua dilakuin. Aku mau tanya, apa sih yang belum pernah kakak lakuin dan pengen dilakuin? Itu aja. Apa tuh Pril? Apa yang belum pernah kamu lakuin dan apa yang ingin kamu lakukan? Sebenarnya kalau ditanya apa yang belum pernah dilakukan itu pasti banyak ya. Iya. Karena cita-cita kita tuh tiap tahun pasti ganti atau tiap tahun tuh pasti punya cita-cita baru atau mimpi baru gitu. Jadi pasti banyak yang sebenarnya belum dilakukan gitu. Cuma memang pelan-pelan kita berproses, kita lakukan gitu ya. Yang belum dilakukan mungkin aku pengen lebih berdampak ke lingkungan kali ya. Kayak sekarang aku kan buka komunitas Generasi Peduli Bumi dan itu baru sekali aku jalankan. Jadi mungkin kedepannya pengen lebih fokus ke situ, pengen lebih bermanfaat di lingkungan juga. Mungkin itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Tadi di depan sini. Selamat siang semuanya, selamat siang Kak Uti, selamat siang Kak Prilly. Perkenalkan nama saya Okta, saya dari Madiun. Pertanyaannya simpel saja. Sebagai wanita yang sangat berdampak, apakah Kak Uti sama Kak Prilly punya role model? Terima kasih. Oh, siapa role model kamu Prilly? My mom. Sama, aku juga sih. Karena kenapa aku role modelnya adalah mama aku, karena aku dari kecil melihat bagaimana dia itu sangat kuat sebagai wanita gitu ya, sebagai perempuan. Aku kadang kalau berpikir misalnya aku mengalami struggle atau keadaan yang mama aku alami, aku belum tentu bisa sanggup gitu. Karena aku anak pertama, aku melihat bagaimana mamaku dan papaku baru membangun rumah tangga, mereka saling support dengan mungkin uang yang tidak begitu banyak gitu ya, tapi harus membesarkan anaknya gitu. Dan mama aku adalah perempuan yang sangat-sangat kuat, terus pemikirannya juga sangat terbuka, dia membebaskan anaknya untuk bertumbuh, membiarkan anaknya untuk menjadi apapun itu. Dan dialah perempuan yang selalu mengajarkan aku untuk terus berbuat baik. Jadi apapun yang aku alami, mau buruk, mau gak enak, tetap kita harus balasnya dengan kebaikan gitu. Jadi mama akulah yang menjadi role model aku hingga saat ini. Gitu. Terima kasih.
Mungkin kalau aku jawabnya jangan ibu lagi ya, biar beda ya kita ya. Kalau aku kayaknya eyang aku sih. Jadi eyang aku dari ibu, jadi ibunya ibu aku. Beliau tuh sangat luar biasa karena dari dulu beliau tuh mengutamakan pendidikan. Jadi waktu zaman saudara-saudaranya dan teman-temannya belum pada fokus ke pendidikan, beliau tuh sangat fokus ke pendidikan. Terus yang kedua, beliau itu justru yang selalu mengajarkan aku untuk menjadi wanita yang independen. Jadi harus financially independent, gak boleh tergantung sama orang. Dia itu bukan cuma pasangan tapi keluarga, jadi memang harus independen. Terus yang ketiga, walaupun ayangku udah 91 tahun, tapi ayang tuh yang selalu emang mendukung untuk, ayo Putri mau ambisinya apa lagi, mau kerja apa lagi, mau coba apa lagi gitu. Jadi dan yang paling menyenangkan adalah beliau tuh walaupun umurnya 91 tahun tapi masih mau belajar, masih mau dengerin orang, masih mau bertukar pikiran. Jadi hebat banget sih. Jadi itu semangat dan spirit yang aku selalu inginkan. Nah pas banget ngomongin soal financially independent nih Pril. Sebagai perempuan kita harus financially independent. Seberapa penting sih sebenarnya menurut kamu? Penting sekali. Penting sekali kita sebagai perempuan harus financially independent atau ngerasa secure sama uang yang kita punya. Karena itu dia, orang tua aku juga selalu ngajarin kita gak bisa bergantung sama siapapun. Bukan cuma sama pasangan aja, tapi pada saat itu aku dinasehatinnya kamu tidak bisa terus bergantung sama orang tua. Mungkin itu yang akhirnya membuat aku ingin bekerja di usia muda gitu, 13 tahun. Karena aku ngerasa dari SD udah digituin ya sama orang tua, kamu nanti gedenya harus bekerja sebagai perempuan, kamu harus punya uang sendiri, harus punya tabungan sendiri. Sampai dulu rajin banget beli celengan untuk aku nabung gitu, Iya, uang jajan disisihkan gitu. Jadi dari kecil udah dikasih nilai itu sama orang tua, sehingga aku merasa siapapun perempuan atau laki-laki kita penting untuk financial independent, karena kita nggak bisa bergantung sama siapapun gitu. Setuju banget. Termasuk sama orang tua kita atau termasuk sama siapapun teman-teman terdekat kita gitu. Nah aku pengen tahu, biasanya kebiasaan finansial yang kamu terapkan nih gimana di Prilly? Agak panjang nih jawabannya, nggak boleh, apa-apa ya. Boleh. Ayo spill ke kita. Ya menurut aku kita bener-bener zaman sekarang ya, kita banyak ya mengalami hal-hal yang tidak terduga. Kayak pandemi apa segala macam, itu membuat kita harus sangat-sangat berhati-hati dan juga harus berstrategi dalam menggunakan uang kita gitu. Jadi kalau misalnya aku dapat pemasukan gitu ya dari pekerjaan aku, itu uangnya udah harus langsung dipisahkan. Jadi misalnya gaji aku itu dipotong sama pengeluaran yang mandatory kayak pengeluaran bulanan ya, listrik, air, bensin, apapun itu berapa per bulannya itu kita potong. Jadi sebulan itu kita udah aman nih, kebutuhan per bulan udah aman, kebutuhan yang harus udah aman. Terus baru disisihkan untuk tabungan, jangan lupa. Terus juga disisihkan untuk dana darurat. Ini dana darurat penting banget karena dana darurat inilah yang menyelamatkan aku di saat aku tidak bisa bekerja saat pandemi kemarin. Dana darurat itu mencangkup kalau misalnya tiba-tiba terjadi pandemi, tiba-tiba sakit. Apalagi buat kalian yang tidak punya asuransi kesehatan, penting punya dana darurat karena kita nggak pernah tahu. Atau dana darurat tuh mungkin dana yang bisa dipinjam sama keluarga atau teman-teman terdekat kalau mereka juga lagi di kondisi yang darurat gitu, sakit, kecelakaan atau apa. Itu dana darurat. Jadi dana darurat tidak akan mengganggu tabungan karena tabungan sama dana darurat udah dipisahkan. Jangan lupa juga sisihkan uang untuk investasi sekecil apapun. Investasinya bisa apa aja, beli aset atau investasi kecil-kecilan di bisnis atau investasi kecil-kecilan misalnya kalian mau main saham atau apa. Tapi perlu ada uang yang disisihkan memang untuk kalian putar lagi uangnya untuk investasi. Baru terakhir sisihkan uang untuk diri sendiri. Jadi uang itu untuk misalnya kalian mau healing. Ini lifestyle liburan, ya, buat lifestyle ya. Buat lifestyle, mau liburan, mau makan sama temen, mau belanja. Itu pakai uang yang udah kalian sisihkan. Jadi nggak ada uang yang terganggu gitu loh. Uang operasional sendiri, uang tabungan sendiri, uang investasi sendiri, dana darurat sendiri, baru uang lifestyle gitu. Dan kalau misalnya kayak iya tapi bisa dipisahkan kayak gitu mungkin karena pendapatannya mungkin besar gitu. Enggak juga, dulu waktu aku baru menerima gaji 500.000 per episode, padahal syutingnya dari pagi ke pagi ya, itu bisa aja kita pisahkan gitu. Dulu kan kalau makan ke mall sama teman-teman kalau uangnya masih 500.000 kita nggak mungkin makan di tempat yang mahal ya. Kayaknya makan di fast food udah seneng banget, yang penting bisa ngumpul sama teman-teman. Ya udah oke, buat ngumpul sama teman-teman misalnya
70.000 gitu. Itu nggak boleh diganggu tuh. Terus nabung 100.000 buat mamah berapa, buat ini berapa. Jadi sekecil apapun uangnya kalau kita bisa mengaturnya dan menjaga diri kita untuk tidak boros, pasti bisa kok. Setuju sih, jadi emang kita tuh kalau misalkan ngurusin finansial tuh kita harus tertib juga ya, Pril. Harus tertib. Karena kalau nggak nanti jadi bingung. Harus tertib, jangan tergiur sama apapun itu yang tidak sesuai dengan perhitungan kalian. Benar. Jadi bergayalah sesuai dengan rezeki yang dikasih sama Tuhan. Itu bener banget, Iya, setuju. jadi jangan tiba-tiba temen misalnya beli mobil baru, terus kalian mobilnya masih yang keluaran lama, tapi dana kalian belum cukup untuk beli atau ganti mobil, ya jangan Bener. gitu. Jadi jangan pernah bergaya karena dipengaruhi oleh teman atau siapapun, tapi bergayalah yang dipengaruhi oleh keuangan kalian sendiri. Benar, setuju sih. Karena juga aku merasa kayak menggunakan kartu kredit gitu ya. Karena aku menggunakan kartu kredit mandiri. Itu menurut aku juga kayak lumayan juga buat kita juga jadi tertib secara finansial. Maksudnya itu kita harus Betul. tepat waktu bayarnya apa segala macam Dan gitu. kalau kelihatan pengeluarannya ya, Benar. jadi kita kalau misalnya ada pengeluaran gak sengaja, kita bisa evaluasi diri langsung ya. Betul. Ini apa ya? Ini apa nih? Kemarin ngapain nih gitu kan? Iya. Impulsif kan. Tapi lu masih suka beli-beli barang yang impulsif gak, Pril? Impulsif tapi tetap di kotak uang yang Sewajarnya ya emang untuk udah lifestyle iya, gitu iya, loh. udah emang kamu taruh ya buat Iya, lifestyle. jadi ini ditaruh nih buat misalnya buat liburan diving atau liburan ke luar negeri atau buat belanja gitu. Nah terus tiba-tiba berubah pikiran kayak aduh tapi tiba-tiba pengen beli ini. Ya tapi harus ada yang dikorbanin kalau misalnya tiba-tiba pengen beli misalnya tas gitu ya. Tapi harga tasnya misalnya sama kayak trip diving ya, berarti harus pilih salah satu. Betul. Jadi nggak bisa tiba-tiba kita ngambil uang dari tabungan atau ngambil uang dari operasional untuk nambelin apa yang kita mau secara impulsif. Iya. Jadi walaupun impulsif tetap harus tertib juga. Oke, Prilly nextnya goalnya untuk seorang Prilly apa nih? Short term and long term. Sebenarnya kalau ditanya goalsnya apa, jawabannya simpel banget sih. Aku selalu pengen bisa jadi manusia yang berdampak apapun profesinya gitu. Misalnya aku sebagai aktor, aku pengen bisa jadi aktor yang berdampak. Mungkin di saat kalian melihat film aku, kalian bisa punya pemikiran baru atau kalian bisa terhibur, aku berdampak di hidup kalian. Aku sebagai dosen, aku juga bisa berdampak buat mahasiswa aku. Aku sebagai diri aku sendiri, aku bisa berdampak buat lingkungan, buat apapun yang ada di sekitar aku. Jadi sebenarnya apapun yang aku jalanin, goalsnya adalah satu, I just wanna be impactful. Oke, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Prilly. Thank you. Prilly ini last question. Ini adalah pertanyaan yang selalu aku tanya ke semua narasumber yang datang ke Ngobrol Sore Semaunya. Kamu juga pernah aku tanya 2 tahun lalu, tapi akan aku tanya lagi. Kalau misalkan nanti Prilly di 5 tahun ke depan, umur berapa tuh berarti kamu Pril? 5 tahun lagi? 32. 32. Prilly di umur 32 lagi nonton episode ini lagi. Karena episode ini akan ada selama-lamanya di YouTube dan platform kita. Apa yang Prilly sekarang ingin sampaikan ke Prilly di usia 32 yang sedang menonton? Waktu itu kalau di YouTube waktu itu apa ya? Waktu itu Aku lupa lagi. Waktu itu kayaknya gue memberikan pesan kalau suatu saat nanti udah menikah gitu Oh ya. iya benar. Tapi karena kita nggak tahu ya jodoh di tangan Tuhan, jadi mari kita kesampingkan itu. Mari kita ngomong sama aku di umur 32 tahun, jangan terburu-buru, jalankan semuanya dengan santai. Karena di saat kita terburu-buru mungkin kita melewati banyak hal. Jadi it's okay untuk terkadang lebih pelan, lebih slow down, dan jangan lupa menikmati sekitar kamu gitu. Karena kadang kita kan hustle banget ya, dari sini ke sini kerjanya, karena kita lupa untuk menikmati sekitar gitu. Nah mungkin pesan aku untuk aku di umur 32 tahun, it's okay untuk a little bit slow down. Prilly terima kasih banyak. Aku tahu kamu lagi sangat sibuk dan Prilly langsung harus ke bandara abis ini mengejar pesawat. Jadi terima kasih banyak Prilly sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih buat terima kasih semua teman-teman yang di sudah sini. hadir di sini dan terima kasih yang sudah selalu setia nonton Ngobrol Sore Semaunya dimanapun kalian berada. Jangan lupa untuk terus nonton Ngobrol Sore Semaunya hanya di CXO Media. Bye bye.